yang terpenting ke depannya itu pembinaan terhadap organisasi profesi itu harus dilakukan oleh kementerian yang terkait dengan teknis, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya, jujur ya saya katakan, kalau ini bukan dokter Terawan mungkin ceritanya nggak besar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Juwitasari dalam program acara Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Blog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas ada apa dengan IDI dan Terawan. Baiklah, sebelum acara dimulai, mari kita saksikan tayangan berikut. Sinergitas antara Ikatan Dokter Indonesia, khususnya di dalam menjalankan praktik kedokteran, apakah praktik kedokteran itu sesuai dengan koridor hukum, koridor etik, kemudian juga koridor disiplin, tentu yang ini yang akan sama-sama kita awasin. Namun hingga saat ini izin praktek dari Dr. Terawan sendiri masih berlaku hingga tahun 2023. Namun setelah 2023, IDI menyatakan bahwa tidak dapat memperpanjang surat izin praktek dari Dr. Terawan. Nama Dr. Terawan mulai dikenal setelah mempraktikkan metode cuci otak untuk menyembuhkan penderita stroke. Metode yang biasa disebut brain flushing itu juga tertuang dalam disertasinya. Meski hingga Agustus 2016 metode ini belum dibuktikan secara ilmiah, namun nyatanya metode ini terbukti berhasil. Saya khawatir kalau pemecatan ini akan mempengaruhi diproduksinya vaksin Nusantara oleh Dr. Terawan. Padahal ini adalah karya anak bangsa dan sudah diakui di luar negeri. Semuanya berdasarkan suatu fakta-fakta ilmiah yang jelas dan tegas. Sebenarnya kita ingin mengundang IDI bukan persoalan pemecatan Pak Terawan saja, tapi kita ingin mendiskusikan IDI secara keseluruhan. Bagaimana posisi IDI, bagaimana secara kelembagaan IDI seperti apa. Contoh IDI ini kan kita melihat tidak ada badan pengawasnya. Sebenarnya kita mengundang kali ini bukan hanya IDI tapi juga pakar hukum untuk melihat organisasi IDI ini seperti apa. Maruah IDI sebenarnya adalah melindungi anggota, bukan memvonis anggota. Dan notabene jangan lupa, Dr. Terawan seorang jenderal bintang 3 di tentara itu sangat dihormati. Seorang profesor lagi. Ini inovasi-inovasi yang beliau bangun, dihargai aja tidak, tapi justru disalahkan kayak begini. Ini apa-apaan ini? Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baiklah, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya? Alhamdulillah baik. Devi gimana kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah sehat Bapak. Baiklah, melihat tayangan yang tadi kita sudah saksikan bersama bahwa telah terjadi polemik antara IDI dengan para anggota dewan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau kita lihat tayangan tadi Mbak Devi ya, termasuk tayangan terakhir antara anggota parlemen dengan IDI, ini persoalan keperdataan ya antara anggota sebuah organisasi profesi dengan induk organisasinya. Saya tidak mau masuk ke dalam substansi karena Serambi Adi Warman itu bukan lembaga yang mengadilinya. Tetapi kita akan melihat dari kacamata hukum. Apa sih yang sedang terjadi? Saya melihat seperti tadi saya katakan,
ada seorang anggota dari sebuah organisasi profesi yang bernama IDI, izinnya tidak diperpanjang atau diberhentikan berdasarkan mekanisme yang ada dalam organisasi itu. Ya. Terus rame-rame orang mengatakan A, B, C, D, beda-beda pendapat. Ya, ada yang membela, ada yang tidak membela. IDI pun dipanggil, organisasi profesi IDI pun dipanggil, diundang oleh parlemen, oleh DPR, dimintai klarifikasinya, keterangannya. Ya. Saya melihat ini sebenarnya sesuatu hal yang biasa. Ada anggota organisasi profesi yang diberhentikan oleh induk organisasi profesinya berdasarkan mekanisme yang sudah dilakukan di dalam organisasi tadi. Nah, ini hal-hal yang biasa dan lumrah terjadi apabila anggota tadi itu merasa keberatan, ada mekanisme internal di dalam setiap organisasi profesi. Kalau mekanisme internal itu tidak juga menguntungkan yang bersangkutan, bisa digugat perdata ke pengadilan. Karena apa? Keanggotaan organisasi, saya misalkan masuk anggota sebuah organisasi, saya itu suka tidak suka membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi tadi, dan saya juga membaca peraturan organisasi tadi, dan di mana organisasi itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menjadi hukum, menjadi perjanjian. Saya sebagai anggotanya terikat di situ. Terikat ya, sebagai tunduk pada perjanjian tadi. Ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada yang disebut pasal 1338. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saya menundukkan diri kepada perjanjian itu sehingga jadi undang-undang. Nah, kita orang luar melihat sebuah persoalan di sebuah organisasi, ya nggak etis dong untuk berkomentar lain sebagainya. Hormati induk organisasi tadi, biarlah berproses, dan apabila saya tegaskan anggota tadi tidak puas, bisa bawa ke pengadilan. Banyak kok di organisasi lain juga terjadi. Di dunia advokat contohnya, kita sering dengar kok advokat A diberhentikan tapi nggak permanen, advokat B dihentikan. Ya, bahkan di partai politik pun ada, ya, diberhentikan terus dia bawa ke pengadilan, ya, pengadilan memutuskan berbeda dengan keputusan induk organisasinya, ya, jadi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum induk organisasinya, jadi sah-sah aja kok. Ini sesuatu yang memang sah, yang memang sedang terjadi antara perseteruan antara induk organisasi dengan anggotanya. Perseteruan dalam tanda petik, gitu loh Mbak Devi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Untuk perseteruan organisasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Pak Terawan itu sendiri, jika dari sudut pandang hukum sebenarnya seperti apa Pak? Ya, saya tegaskan tadi. Dari sudut pandang hukum, sebagai anggota sebuah organisasi, Pak Terawan tadi, itu terikat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam IDI. IDI menerapkan itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi merupakan undang-undang yang berlaku di lingkungan IDI itu sendiri. Ya. Nah, di sini terlihat, saya pastikan ya, bahwa tanda petik mungkin ada miskomunikasi. Ya, pihak IDI mengatakan sudah berapa kali diundang tidak datang, tidak mengklarifikasi dan lain sebagainya. Yang ini bilang ini. Nah, ini persoalan pembinaan internal IDI. Ya. Bagaimana komunikasi dibangun sebaik mungkin antara induk organisasi dengan para anggotanya. Yang mana organisasi profesi itu juga harus melindungi
para anggotanya. Ya, menghukum itu adalah bagian dari perlindungan. Tapi hukum itu juga tidak membunuh, ya. Dalam artian membunuh mati, ya, sampai izin macam-macam dan lain sebagainya. Itu juga mungkin ada bentuk pembinaan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya persoalan ini akan selesai sepanjang induk organisasi yang bernama IDI dengan anggotanya yang bernama Dr. Terawan ini bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau itu gagal, ya pengadilan negeri lah yang akan menyelesaikan apabila yang merasa dirugikan membawanya ke ranah pengadilan. Kemudian untuk kedepannya nih Pak, bagaimana aturan-aturan hukum yang sebaiknya diterapkan terhadap organisasi profesi seperti ini? Nah, kedepannya itu peran pemerintah tetap harus ada di dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi profesi. Ya, di sini juga langsung atau tidak langsung akan terlihat peran ya dari pemerintah melakukan pembinaan terhadap beberapa organisasi profesi, contohlah IDI atau advokat gitu ya, itu kurang maksimal. Mungkin kalau peran ini, pembinaan ini bisa dilakukan dengan baik, ceritanya akan beda. Jadi hal ini kita jadikan introspeksi diri, baik organisasi profesinya maupun pemerintahnya yang membidangi profesi dokter tadi, ya, supaya kedepannya ini bisa berjalan dengan bagus. Ada sebagian orang mengatakan agar izin dan lain sebagainya kembali lagi diambil oleh pemerintah. Tapi sebagian lagi teriak, nggak bisa dong. Ya seperti advokat, sekarang izin advokat kan yang memberikan organisasi profesi berdasarkan undang-undang advokat. Ya. Pemerintah atau dalam hal ini Mahkamah Agung melalui pengadilan tingginya hanya melakukan sumpah. Ya. Jadi kalau ini nanti diambil juga, itu izinnya diambil juga oleh pemerintah, pasti ada sebuah kemunduran. Jadi itu akan terjadi diskusi panjang untuk itu. Yang terpenting ke depannya itu pembinaan terhadap organisasi profesi itu harus dilakukan oleh kementerian yang terkait dengan teknis, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya, jujur ya saya katakan, kalau ini bukan Dokter Terawan mungkin ceritanya nggak besar seperti ini, ya nggak akan besar seperti ini. Ya, saya sekali lagi saya tegaskan, kita tidak akan masuk kepada substansinya, karena saya hanya melihat dari kacamata hukum. Perseteruan ini adalah hal yang biasa diakibatkan oleh ya kurang pembinaan instansi terkait terhadap organisasi profesi tadi, ya, kurang komunikasi antara anggota dengan induk organisasinya, ya, dan banyak lagi kekurangan-kekurangan lainnya, sehingga terjadilah hal seperti ini. Itu loh Mbak Devi. Baiklah, demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ari Warman. Terima kasih kembali. Telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Saya Devi Juwitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.